Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ada Kami Bicara bersama saya Aka di podcast kapan saja dan di mana saja dan apa saja. Masih seputar upah minimum. Kali ini hadir narasumber Ketua KSPSI Kota Makassar Bung Ican dan pengurus Serikat Pekerja Maritim Indar. Bung Indar. Adalah hari ini kita akan berbicara seputar upah minimum kota, di mana hari ini Dewan Pengupahan Kota akan melakukan rapat pleno Dewan Pengupahan ini, Bung. Kira-kira seperti apa targetan upah yang harus ditetapkan di Kota Makassar ini, Bung Ican selaku Ketua KSPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kurniawan. Jadi sini saya berbicara sebagai Ketua KSPSI Kota Makassar. Kemudian terkait dengan rencana penetapan upah yang kemudian rapat pleno dibenarkan pada hari ini, itu pada dasarnya kami KSPSI itu sudah memberikan delegasi kepada teman-teman yang duduk di Dewan Pengupahan dan di Nah, tentunya kalau untuk masalah upah, beberapa tahun belakangan ini kan itu sudah kenaikan itu jauh dari harapan dari pekerja atau buruh. Nah, tentunya di tahun ini dengan pemimpin yang baru, baru ini terjadi konstelasi pemilihan presiden, kemudian pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, itu harus paling tidak dia harus naik. Kira-kira kenaikannya berapa ini? Ini kan sudah cukup tinggi nih, Bung. Sudah cukup tinggi 6,5. Nah, takutnya kalau ditambah lagi misalnya ada sektoral dengan penambahan, ya bisa-bisa terjadi PHK besar-besaran, pengusaha gulung tikar. Ini kan juga harus dipikirkan. Bagaimana sikap selaku pengurus serikat pekerja di sini? Kalau upah sektoral, saya kira sektoral ini penting untuk diatur. Kenapa penting untuk diatur? Karena setiap sektor ini pasti berbeda-beda terkait dengan keuntungan. Nah, memang ada juga ketika ditanyakan terus risiko kerugian juga itu ada, memang betul. Tapi kan di sini kita kan berbicara masalah bagaimana kemudian setiap pada usaha itu memperoleh keuntungan. Contohnya pertambangan tentunya itu akan berbeda tingkatannya atau berbeda margin keuntungan dibanding dengan sektor yang lainnya. Nah, ini kan harus diatur jelas. Memang kita berharap ini semua ada pemerataan dari segi upah. Tapi kan dari segi pemerataan itu kan harus dilihat tingkat resiko dari setiap pekerjaan itu. Nah, itulah mungkin yang mendasar kalau saya sektoral harus Artinya begini kan, pengusaha ini kan dia bilang begini, 6,5 ini sudah cukup besar. Kalau ada lagi sektoral nanti pengusaha-pengusaha ini gulung tikar, terjadi PHK di mana-mana, banyak nanti pengangguran. Artinya apakah serikat pekerja tidak objektif melihat ini, bagaimana kondisinya kalau harus dipaksakan ada sektoral? Kalau untuk secara objektif kan untuk penetapan UMP kan itu ada rumusan dan ada perhitungan. Nah, sekarang kita melihat apakah pendapatan per kapita di suatu daerah atau suatu wilayah itu meningkat atau turun. Nah, ketika itu meningkat, sudah sewajarnya itu upah pekerja atau buruh itu harus juga naik. Dan kalau pendapatan per kapita naik dan kemudian upah tidak naik atau stuck, itu ada masalah di situ. Gitu. Baik, untuk Bung Indar kan dari sektor maritim ya, kira-kira apa yang diharapkan dalam penetapan upah sektoral ini untuk sektor maritim? Seperti apa kira-kira ini, Bung Indar? Apakah perlu ada upah di sektor maritim atau bagaimana? Apakah cukup 6,5% saja? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya? Iya. Jadi tidak perlu ada sektor maritim? Iya. Ya, kalau sektor maritim, nah itu tadi sektor maritim ini kan ada dipayungi oleh Konfederasi KSPSI. Yeah. Jadi kalau untuk sektor kemaritiman, tentunya sektornya ini kan terkait dengan pelaut, kemudian aktivitas di kepelabuhanan. Nah, untuk sementara kan memang yang terjadi di sektor pelabuhanan di Kota Makassar ini dia biasanya mengikut standar BMK. Nah, itu makanya tadi saya bilang kalau upah sektoral, contoh di maritim itu kan contohnya pelaut ini kan pekerjaannya bagai telur di ujung tanduk, itu resikonya sangat berbahaya. Nah, itu kan harus ada resiko kerjanya tinggi, Bung ya? Iya, resiko kerja tinggi.
Tapi kan biasanya kalau kita dengar ini pelaut ini kan penghasilannya cukup besar. Jadi untuk apa lagi kita berbicara sektoralnya? Betul. Nah, kalau secara Artinya jangan juga terlalu egois serikat pekerja ini kan. nah, di penetapan kan tidak melihat, artinya itu ada standar. Nah, kalau ini tidak ada standar, maka pengusaha bisa memberikan upah di bawah. Nah, seumpama memang paradigma yang di apa namanya di masyarakat umum itu ketika pelaut itu gajinya besar. Nah, itu kan sebanding dengan resikonya. Nah, dia harus tinggalkan keluarganya, dia harus pergi kerja berbulan-bulan, setelah itu mungkin kadang mungkin cuti ataupun tidak, itu kan resiko yang sangat besar. Nah, standar upah ini tidak bisa juga kita harus kesampingkan bahwa pelaut ini gajinya besar, lantas kemudian upah minimum itu tidak ditentukan. Nah, bagaimana kalau kita balik pola pikirnya? Ketika standar upah tidak ada, kemudian pelaut digaji tidak memakai dasar. Ya kan di Permenaker ini saya lihat 6,5% kenaikan upah minimum seluruh Indonesia. Artinya bukan itu sudah cukup dengan 6,5, tidak perlu lagi ada sektor-sektor apa dan segala macam. Kalau menurut saya seperti yang saya bilang tadi dari awal, itu sektoral harus paling tidak memang harus ada pembahasan di situ untuk menentukan sektoral. Nah, kenapa? Berarti memang sangat penting ya sektoral. Penting, karena setiap pekerjaan risikonya berbeda-beda. Gitu. Nah, ketika risiko itu akan ditanggung oleh pekerja, tentunya dia harus mendapatkan imbalan yang pantas berdasarkan beban pekerjaan yang didapatkan. Baik, Bung Icang, selaku Ketua KSPC, closing statement, kira-kira ketika upah sektoral tidak ditetapkan oleh pemerintah dalam hal Dewan Pengupahan tidak merekomendasi apa yang akan dilakukan hari ini? Karena saya lihat ada pengawalan ini di depan kantor Dinas Tenaga Kerja. Teman-teman serikat buruh melakukan pengawalan sekaligus menyampaikan aspirasinya. Apakah kira-kira akan tetap bertahan di Dinas Tenaga Kerja atau bagaimana? Kira-kira apa yang mau dilakukan teman-teman nanti ketika tidak ditetapkan upah sektoral? Ya, Selaku closing statement. jadi kalau saya mau selaku Ketua KSPC, ketika ini upah sektoral tidak ditentukan, saya kembali lagi ya. Kemarin beberapa waktu terakhir ini upah minimum provinsi itu sudah ditetapkan, dan di dalam SK penetapan itu jelas ada pembahasan terkait dengan upah sektoral. Di situ jelas ada yang naik 2%, ada yang naik 1%. Nah, sangatlah menjadi pertanyaan. Tidak elok ya kalau tidak ada. Ketika di kota itu tidak menetapkan upah sektoral. Dan saya pertegaskan, ketika memang itu tidak ditetapkan, maka kita akan melakukan upaya organisasi maupun upaya hukum. Nah, kalau upaya organisasi kita akan tetap tinggal ataupun menduduki kantor Dinas Tenaga Kerja ketika memang ini upah sektoral tidak ditetapkan. Berarti terus akan melakukan pengawalan ya. Baik, terima kasih Bung Icang atas kehadirannya di podcast kami. Terima kasih Atas statementnya. Sampai ketemu lagi. Bung Indar, terima kasih atas kehadirannya. Demikian podcast Ada Kami Bicara bersama saya Aka. Kapan saja, di mana saja dan apa saja, kita ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.